Rahayu Sagung Dumadi, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang sang penuntun gaib yang mewujud. Sabto Palon dan Neo Genggong adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa zaman Hindu-Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau pada tahun 1478 Masehi. Terkenal dengan Suryo Sengkolo atau kata sandi penanda tahun kejadian yang sangat populer di Jawa, yaitu Sirno Ilang Kertaning Bumi, atau Sirno yang berarti kosong, Ilang berarti kosong, Kerto berarti 4, dan Bumi berarti 1. Kalau digabungkan menjadi tahun 1400 Saka. Kalimat Kertaning Bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya Pamungkas atau Brawijaya terakhir, yaitu Raden Kertabumi. Janji kedatangan beliau berdua diucapkan di Belambangan ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintoro. Prabu Brawijaya meloloskan diri ke arah timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Belambangan atau Banyuwangi sekarang. Raden Patah, pemimpin Demak Bintoro, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta-merta setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke pesantren Ampel Denta, hendak mengabarkan keberhasilan itu. Namun ternyata Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwasannya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah telah berdosa 3 hal. Yang pertama, dosa kepada guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel. Yang kedua, dosa kepada orang tua, karena Prabu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah. Dan yang ketiga, dosa kepada raja, karena raja adalah imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab selama memerintah, Prabu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampel Denta di daerah Surabaya sekarang sebagai tanah otonom, diizinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang Muslim. Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan Prabu Brawijaya Pamungkas sebagai raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah, kemanakah sang Prabu meloloskan diri? Nyi Ageng memperkirakan sang Prabu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh sang Prabu. Tidak Raden Patah, tidak Nyi Ageng Ampel, tidak pula para wali yang lain yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun hanya ada 2 wali yang mungkin masih beliau percayai. Yang pertama Syekh Siti Jenar, dan yang kedua Sunan Kalijogo, karena kedua wali ini
terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit. Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syekh Siti Jenar, maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijogo untuk melacak keberadaan Ramandanya, dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trowulan, ibu kota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai raja. Sunan Kalijogo bersedia membantu, dan ditemani beberapa santri, beliau langsung melakukan pencarian ke arah timur. Dan ternyata benar, di Blambangan banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurit Majapahit yang siap tempur berkumpul di sana. Dan benar pula, Prabu Brawijaya masih ada di sana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan Sunan Kalijogo memohon bertemu dengan Sang Prabu. Namun karena Sang Prabu tahu betul Sunan Kalijogo yang seringkali beliau panggil Syahid itu, menurut pasukan sandi atau intelijen Majapahit, Sunan Kalijogo bersama pengikutnya sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit. Maka Sunan Kalijogo dipersilahkannya menghadap walau dengan kawalan ketat. Disinilah dialog serat Sabto Palon terjadi. Sang Prabu Brawijaya ditemani Sabto Palon dan Noyo Genggong dihadap oleh Sunan Kalijogo beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama Sang Prabu hendak menuju Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu melarikan diri ke sana. Mendengar penuturan Sunan Kalijogo, Sang Prabu luruh hatinya, karena sejatinya Sang Prabu kini tengah menggalang kekuatan besar untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam. Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi, karena pendukung Sang Prabu Brawijaya masih banyak tersebar di seluruh Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi. Putra-putra Prabu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di Pengging, Lembu Peteng di Madura, Bondan Kejawen di Tarub, dan masih banyak lagi. Sunan Kalijogo meminta agar pertikaian dihentikan, dan sudilah kiranya Sang Prabu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabu Brawijaya menolak, karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina oleh putra selirnya sendiri, Raden Patah, yang lahir dari putri Cina Engkian dan dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Suwan Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri. Memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijogo mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu persatu, dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar. Mendengar akan hal itu, Prabu Brawijaya tercenung. Untuk menghindari peperangan lebih besar, setidaknya usulan Sunan Kalijogo memang masuk akal. Demi perdamaian, Sang Prabu mengesampingkan egonya, maka penuh dengan kebesaran hati, beliau menyatakan masuk Islam. Terkejutlah seluruh yang hadir, termasuk Sabto Palon dan Noyo Genggong, hingga terlontarlah sebuah janji seperti yang tercantum pada serat Sabto Palon. Sepeninggal Sabto Palon dan Noyo Genggong, Sang Prabu pun bersedia kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali menduduki tahta, akan tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh Raden Patah. Dalam perjalanan pulang inilah Sunan Kalijogo meminta bukti ketulusan Sang Prabu dalam memeluk Islam.
Sunan Kalijogo memohon untuk memotong rambut panjang sang Prabu dengan sebilah keris. Setelah diizinkan, Sunan Kalijogo memotong rambut beliau, tetapi ternyata tidak satu helai pun terpotong. Sekali lagi, Sunan Kalijogo meminta keikhlasan sang Prabu memeluk Islam, dan sekali lagi Sunan Kalijogo memotong rambut beliau. Kali ini terpotonglah sudah. Namun Sunan Kalijogo belum puas. Menjelang berangkat kembali ke Trowulan, Sunan Kalijogo mengambil air comberan yang berbau tidak sedap dan dimasukkan ke dalam sebilah bambu. Di hadapan sang Prabu, beliau menyatakan bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan airnya berubah tidak berbau busuk, nyata sudahlah sang Prabu telah lahir batin masuk Islam. Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan. Sesampainya di Trowulan, disambut dengan sukacita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijogo, dan ternyata bau busuknya hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, Blambangan diubah namanya menjadi Banyuwangi hingga sekarang. Tidak berapa lama di Trowulan, sang Prabu jatuh sakit. Putra-putranya datang berkumpul. Melalui Sunan Kalijogo, beliau mengamanatkan agar menghentikan pertumpahan darah Hindu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden Patah bertahta sebagai raja di Jawa, walau sebenarnya keturunan dari Pengginglah yang lebih berhak. Menjelang akhir hayat beliau berpesan agar di atas pusara makam beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Namun tandailah dengan nama Putri Campa Anarawati, permaisuri beliau. Sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh putranya sendiri, dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, Putri Campa yang beragama Islam. Dewi Anarawati inilah bibi Sunan Ampel. Dewi Anarawatilah yang menyarankan agar sang Prabu memberikan Ampel Denta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah pesantren Islam. Maka jangan heran apabila di Trowulan tidak diketemukan makam Prabu Brawijaya, melainkan Putri Campa, padahal makam Putri Campa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri, sekelumit kisah tentang sang penuntun gaib yang mewujud. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.